Pemirsa, sebelum jeda tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah mengatakan dan juga sudah menjelaskan ada 9 kasus sampai hari ini ya. Per minggu ini atau per hari Minggu ini sudah masuk hari keempat, bukan sudah ya, baru ya, awal baru masuk hari keempat bulan Ramadan, Pak Trubus. Tapi catatannya angkanya segitu gitu kan. Nah, ini kita lihat 22 Maret 2023 di Benda Kota Tangerang ada 9 remaja diamankan karena terlibat tawuran perang sarung. Di tanggal 23 Maret di Jatipulo ada, di Ciledug ada, di Tanjung Priok Jakarta Utara ada. Ada yang membawa senjata tajam, kemudian juga semuanya membawa senjata tajam. Nah, ini tadi Jatipulo Palmerah ini yang juga kami sajikan informasinya tadi di awal bahwa sampai mengakibatkan 1 remaja tewas. Nanti bagaimana perkembangannya karena polisi ini berupaya untuk bisa mencari pelaku tersebut. Nanti Pak Trunoyono juga akan berikan informasi, tapi sebelumnya kita lihat kembali 24 Maret di Jagakarsa, Jakarta Selatan 15 remaja diamankan. Kemudian perang sarung ya, dan di Cipondoh ini 6 remaja diamankan. Di wilayah Makassar, Jakarta Timur, senjata tajam juga dibawa. Kemudian sampai 17 remaja diamankan pihak kepolisian. Yang bikin sedih itu kan Pak Trubus, ini kan bukan sekali. Tadi sudah dikatakan juga oleh pihak Kabid Humas, kemudian juga tadi ada warga yang bercerita, ini jadi tradisi loh. Setiap tahun loh, bulan Ramadan, kok selalu terjadi terus seperti ini? Iya, kalau catatan sosiologi itu 2017, 2018, 2019 berhentinya di 2020 karena COVID. 2021 baru muncul lagi 2022 dan sekarang 2023. Cuman kualitasnya lebih banyak sekarang, lebih banyak karena kan ini baru 3 hari, 4 hari ini sudah 8 kali terjadi nih, kita sebut tabek loh ya. Nah, itu kalau dilihat secara sosiologi sebenarnya itu penyebabnya itu karena adanya eclectic affinity dalam sosiologi itu. Artinya karena banyaknya kelonggaran-kelonggaran. Jadi waktu luangnya banyak sehingga mereka itu ketika bertemu langsung kemudian ingin menunjukkan ini eksistensinya. Pak, kelonggaran apa yang dimaksud Pak? Kelonggaran terlalu banyak, kelonggaran apa aja? Karena bulan puasa kan orang kan ini misalnya ASN aja pulangnya dipercepat. Ya kan anak-anak sekolahnya banyak libur, ya kan waktunya tidak banyak. Ini orang tuanya juga mungkin ada yang sibuk ibadah, ada yang sibuk ini nggak sempat mengawasi lagi kan. Dan sekarang ini ada masalah Mbak, namanya era post-truth ya. Era post-truth itu anak-anak itu lebih suka ini bermain dengan medsos. Nah, medsos itu dia nonton game, nontonnya ya itu kemudian ketika sudah merasa menguasai terus ingin praktek gitu loh. Ketika yang dilihat di game itu kan penuh dengan kekerasan misalnya, itu ingin dipraktekkan. Jadi ini yang menyebabkan tradisinya selalu berubah. Meskipun intinya sama sebenarnya, sama di tempat-tempat yang sebenarnya nggak coba, yaitu tempat yang biasanya masyarakat yang padat. Kan pinggiran-pinggiran dan daerah yang kadang dulu sebutnya slum ya, misalnya Tanah Abang. Hasil penelitian kita itu berkali-kali menunjukkan ya daerah-daerah yang slum itu meskipun juga terjadi di Menteng juga terjadi juga mereka ingin ini, tapi memang intensitasnya lebih di daerah-daerah pinggiran paling banyak gitu. Baik. Pak Trubus, kalau tadi juga dikatakan Pak Trubus karena banyak kelonggaran, kalau ASN ini salah satu contohnya adalah jam kerjanya jadi lebih cepat. Nah, kalau anak sekolah yang libur lah, yang sekolahnya juga pulang lebih cepat lah. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Trubus nggak perlu sekolah libur di awal bulan Ramadan dan juga seharusnya jam sekolahnya juga normal saja seperti biasa. Seperti itu? Menurut saya itu yang paling bagus. Jadi dikembalikan saja dalam posisi normal saja, tidak perlu ada istilahnya kelonggaran-kelonggaran gitu ya. Artinya kemudian jam sekolah, jam sebagainya itu juga perlu dipangkas-pangkas, nggak perlu gitu. Jadi mereka dibikin sibuk sebagai suasana biasa. Bahwa ibadah, iya kita suasana ibadah, tetapi tidak perlu kemudian kita memberi semacam insentif gitu ya, sehingga mereka bisa leluasa melakukan aktivitas di luar. Yang kedua menurut saya memang ini kan semua kebijakan sebenarnya asalnya juga dari pemerintah juga yang ikut menimbrung tumbuhnya ini perilaku-perilaku kekerasan ini gitu. Karena Karena itu tadi ketidakberanian untuk mengambil tindakan tegas, karena sebenarnya kalau mereka yang bawa celurit, bawa golok, bawa itu yang sampai membunuh itu kan dia bawa senjata. Itu kan tidak pernah dikenakan satu pasal khusus, misalnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 12 darurat. Itu bisa diterapkan, itu hukumannya sampai 10 tahun, tapi kan nggak pernah kita gitu. Yang ada kita terapkan adalah
karena dia anak, kadang itu undang-undang perlindungan anak. Lah itu yang kemudian bahasanya banyak retroaktif justice gitu. Nah ini misalnya karena longgar menganggap mereka ya udah orang nggak ada ini kok, nggak ada penindakan yang tegas dari ini. Ya kalau sebenarnya tentu kalau kepolisian sudah memproses panjang itu, tetapi kan ketika masuk di peradilan tahu sendiri ya udah anak-anak peradilannya peradilan anak-anak. Itu sih Pak, pelakunya memang anak-anak, tapi kadang-kadang cara berpikir mereka, tindakan kejahatan yang mereka lakukan itu juga nggak kalah dengan orang dewasa. Oh iya, malah justru mereka lebih heroik, lebih berani. Karena apa? Karena dia ingin menunjukkan aku ini hero gitu loh. Ini hero. Itu kan sudah, karena itu masalah identitas ya, identitas di dalam dirinya. Mungkin dia mengalami krisis, mungkin juga tidak juga mengalami, karena ini lebih banyak saya melihat karena tekanan peer group. Kalau sosiologi itu peer group, jadi kelompok temannya itu ayo ikut. Dulunya anaknya kalem, tenang, enjoy, misalnya anaknya happy. Karena tekanan temennya untuk menunjukkan kejagoannya itu, dia melawan ini gitu, melawan situasi. Baik, Mbak Ana mungkin juga bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, adanya tekanan peer group sehingga mengajak orang ataupun mengajak anak remaja yang tadinya diam saja begitu, tapi karena ingin ikut gabung dalam kelompok itu akhirnya melakukan tindakan negatif. Termasuk tadi Mbak Ana juga mungkin punya pandangan mengenai waktu sekolah longgar, pulang lebih cepat, liburnya juga banyak, pengaruh juga kah? Silakan Mbak Ana. Ya baik, terima kasih Pak Trubus, Mbak Putri. Tadi saya juga menyimak gitu ya, saya setuju Pak, ini kalau kita lihat usia anak-anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum ini perlu kita review ya Pak. Sebenarnya kalau secara psikologis kan apalagi pandemi kemarin, pengaruh media sosial, internet yang tanpa batas ini membuat perkembangan emosi sosial secara psikologis anak remaja di era sekarang dengan era Pak Trubus mungkin beda sekali gitu ya Mbak Putri. Tapi yang saya ingin tanggapi adalah memang kalau di dalam usia remaja secara psikologis ini identik dengan tadi egosentris yang sangat tinggi sehingga pengaruh teman sebaya ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan figur dari keluarga. Karena waktu yang dihabiskan oleh anak remaja ini di saat seumur hidup dia, waktu anak-anak mungkin peran orang tua lebih banyak ya. Pulang sekolah masih dituntut orang tua. Tapi pada saat anak remaja ini dia punya kemandirian yang biasa dibantu orang tua sudah tidak lagi. Sehingga dia melakukannya bersama teman sebaya dan lingkungan sosial, yaitu di sekolah. Sehingga pengakuan tadi yang saya sampaikan bahwa pencarian identitas yang paling kuat itu adalah pada saat dia diakui oleh teman sebayanya. Jadi pada saat kalau kita lihat teori strain atau dalam tekanan, kurangnya kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, cara dia menyelesaikan masalah, itu sebenarnya sedang berkembang di usia remaja ini. Kalau dia mengalami krisis atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik di dalam lingkungan sosialnya, inilah sebenarnya munculnya energi atau tadi ya, karena waktunya banyak, energi untuk melakukan agresivitasnya semakin tinggi. Jadi saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Trubus tadi bahwa salah satunya pengaruh pandemi ini menjadi satu hal yang membuat kita semua stres, termasuk para remaja juga gitu. Tapi bukan berarti bukan berarti bisa dibenarkan gitu kan. Karena kenakalan remaja ini juga ada beberapa pandangan psikologis seperti memang ada beberapa anak yang mereka itu memiliki gangguan-gangguan perilaku seperti conduct disorder atau sulitnya untuk menyelesaikan aturan, oppositional defiant disorder yang memang suka menentang gitu. Dan ini kan pengaruhnya dari kecil. Jadi mungkin bisa jadi kalau tadi disampaikan bahwa apakah ini hanya menengah ke bawah, saya rasa enggak. Karena remaja ini begitu cepat untuk melakukan yang namanya modeling, sehingga pada saat yang tadinya mungkin dia dari keluarga yang tidak ada masalah gitu ya, pada saat pengaruh temannya lebih kuat, figur sistem sosial di dalam keluarga itu rendah, di sini dia mungkin menunjukkan identitas dia dengan diakui oleh teman sebayanya gitu. Jadi ini banyak sekali faktornya Mbak Putri. Baik, Pak Trunoyodo, ini kalau ditarik lebih panjang lagi, adakah hubungannya dengan status anak di mata hukum? Bagaimana hukum memandang anak-anak? Apakah memang hukum ini terlalu lunak bagi anak-anak? Sehingga tadi banyak hal mungkin yang tidak bisa diterapkan, yang membuat anak itu juga jadi lebih longgar, akhirnya bawa senjata tajam kemana-mana, berani untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kriminal. Tapi mungkin nanti Pak Trunoyodo bisa berikan pandangan setelah jeda, kami segera kembali sesaat lagi.